Nah, kembali lagi di channel gue di Fotovlog. Di sini kali ini gue akan nge-review sebuah mobil compact SUV keluaran dari Toyota yang harganya di bawah 300 jutaan dan ini sudah memiliki turbo. Ya, apalagi kalau bukan Toyota Race 1000cc turbo tipe G. Nah, sekarang di belakang gue itu ada Toyota Race 1000cc turbo tipe G. Nah, Toyota Race ini resmi diluncurkan di Indonesia itu 30 April 2021. Toyota Race ini awalnya itu dilahirkan di Jepang, bukan di Indonesia loh ya. Nah, di Jepang itu penjualannya itu sangat laris dan dibawa ke Indonesia dan dijual secara global. Toyota Race ini di Indonesia memiliki dua varian mesin, yaitu 1000cc turbo dan 1200cc non turbo atau yang NA. Dan sama-sama 3 silinder segaris. Nah, Toyota Race 1000cc turbo ini memiliki dua varian transmisi, yaitu yang manual dan yang CVT. Yang untuk tipe Toyota Race 1000cc turbo GR Sport itu hanya tersedia di varian CVT-nya. Dan ada satu lagi, itu varian Toyota Race 1000cc turbo GR Sport yang TSS. Nah, TSS itu apa? TSS itu Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense itu salah satu contohnya itu ada radarnya untuk memantau keadaan sekitar dan ada adaptif cruise controlnya ya, kayak gitu. Nah, yang mau gue review kali ini yaitu Toyota Race 1000cc turbo tipe G. Dan Toyota Race 1000cc tipe G ini memiliki banyak varian warna. Nah, kalau kalian mau lihat varian warnanya ada di sini ya, kayak gitu. Oke, kita langsung bahas di spek depan bodinya ya. Untuk tampilan bodi depannya itu sangat keker sekali ini. Untuk tampilan bodi depannya ini sangat keker banget karena di sini ini langsung tegak lurus kotak kayak gitu. Itu menciri khaskan seperti mobil-mobil SUV pada umumnya ya. Tapi ini masih berukuran compact kayak gitu. Dan di sini aksen grillnya itu modelnya model kotak wajik kayak gini. Dan di sini warnanya dope semua, nggak ada pemisah warna ya di sini, nggak ada pemisah warnanya. Dan untuk lampunya sendiri ini udah LED, headlampnya udah LED dan ini lampu sennya masih yang lampu sennya juga LED dan ini fog lampnya masih halogen. Ini untuk fog lamp masih halogen dan untuk bentukan bodinya di sini keren. Nih di sini untuk bumper depannya ya. Bentukan di sini juga ada penahan batu atau kerikil di sini. Dan bentukan grillnya yang tadi gue bilang di sini bentukannya kotak-kotak wajik kayak gitu ya. Garisnya ini warnanya hitam metalik, bukan hitam dope atau bukan yang warnanya chrome, ini warnanya hitam metalik dan ini mobilnya warnanya abu-abu metalik kayak gitu ya. Oke, kita lanjut di bagian mesin. Nah, sekarang kita lihat di bagian mesinnya. Tampilan mesinnya sangat keren dan di sini udah ada peredam mesinnya ya. Di sini udah ada peredam mesinnya di bagian sininya dan kamu boleh ke sini. Ini untuk tampilan mesinnya ya. Ini di sini untuk tampilan mesinnya. Kamu nunjukin ke mesinnya dong. Ini untuk tampilan mesinnya ya. Nah, untuk spek mesinnya sendiri ini yang tipe G yang lagi gua review ini tipe mesinnya itu 1000cc 3 silinder segaris DOHC dan ini untuk transmisinya manual 5 percepatan dan tenaga yang disalurkan itu ke roda depan yang artinya mobil ini itu penggerak roda depan. Dan untuk performa mesin Toyota Race Turbo 1000cc ini dia menghasilkan tenaga 97 HP dan menghasilkan torsi maksimum 140 Nm. Biasanya itu kita bisa jumpai di mobil Avanza yang 1500cc. Dan untuk kapasitas tangki bahan bakar ini 36 liter. Oke, kita lanjut bagian samping. Nah, untuk di bagian sampingnya sendiri ini terlihat sangat keren dan kokoh. Dan di sini untuk set skirtnya sendiri ini set skirtnya warnanya dope dan beda sama dari warna mobilnya. Dan untuk fendernya sendiri juga ini misah dari bodi ya, dan warnanya juga hitam dope.
Ini yang depannya juga sama. Dan untuk di varian tipe G ini kita mendapatkan handle yang sudah di chrome, handle chroman, dan di bagian spion juga udah ada lampu sennya. Nah, yang uniknya itu di bagian belakang pilar C kita mendapatkan kaca kecil, di mana yang biasanya itu ciri khas mobil SUV yang besar ya, namun ini masih berbentuk compact kayak gini ya. Nah, untuk panjangnya sendiri, mobil ini tuh panjangnya 4035 mm dan untuk lebarnya itu 1710 mm. Dan untuk tingginya dari bawah sampai ke atas itu 1635 mm. Nah, untuk ground clearance-nya sendiri mobil ini dari sini ke sini itu mendapatkan 200 mm dan untuk tangki bahan bakarnya itu 36 mm. Untuk varian yang tipe G ini, kita mendapatkan velg 17 inci alloy yang warnanya dual tone, dan untuk ukuran bannya sendiri 205/60 ring 17. Oke, kita bahas bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang ini terlihat lekukan garisnya cukup tajam, cukup keren ya, cukup keren dan gagah. Dan di sini kita mendapatkan mini spoiler, dan di sini ada mini spoilernya juga di sini, dan ini ada wipernya, dan kita sudah mendapatkan shark fin ya di sini ya. Nah, untuk lampu rem dan untuk lampu stop lamp ya di sini ini lampu mundurnya ini masih bohlam, lampu sennya juga masih bohlam, namun untuk lampu remnya ini udah LED kayak gitu. Dan untuk tipe G kita mendapatkan kamera parkir dan sensor parkir di sini ya. Situ. Keren lah, intinya keren. Nah, kita lihat di bagian bagasinya ya. Dan ini udah memakai udah memakai tombol kayak gitu, bukan kayak handle pintu kayak gitu untuk di bagian pintu bagasinya. Nah, untuk di bagian bagasi ini yang pertama mau gue bahas ini dia mendapatkan lampu bagasi ini warnanya kuning. Ayo ke sini, Meh. Untuk di bagian bagasi kita mendapatkan lampu bagasi di sini, dan di sini ada tempat toolkit. Nah, untuk storage penyimpanannya ini bisa rata lantai dan bisa juga yang tidak rata lantai. Caranya ini dinaikin aja ini di bagian sekat sininya ya. Nih kayak gini aja. Nah, untuk bagian ban serepnya juga di bagian bawah sini, dan untuk di bagian ban serepnya ini sama kayak ban utama yang depan belakang itu ya. Ini modelnya kayak gini, dan ini nah, kalau kita lipat ini kan rata lantai ya. Awas jangan ke belakang-belakang kamu. Dan ini kita mau kita mau lipat yang di bagian depannya ya. Ini caranya cuma tinggal dituas kayak gini doang. Nah, tuh ya. Ini bisa rata lantai, gede banget, bener-bener gede banget. Ini bisa rata lantai. Dan jika kalian misalkan takut barang bawaannya meluncur ke belakang saat buka pintu pas ditanjakan, buka pintu bagasi pas ditanjakan, ini bisa ditarik gini, turunin langsung set gini ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sip. Langsung ya. Tuh. Ini jadi nyekat di sini, dan di sini tetap rata kayak gitu. Oke, kita naikin lagi ya bangkunya. Oke. Sekarang kita bahas di bagian interior dalamnya ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian interiornya ya. Wih, keren. Nah, untuk di bagian door trim ya, ini gue mau bahas di bagian door trim dulu. Oke, kesini Mik. Untuk di bagian door trim ini nggak polosan, ini ada model-model kayak gininya, ada apa ya namanya, aksen-aksen begininya nih kayak gini. Dan di sini bahannya empuk. Dan di sini kalian kalau misalkan mau tutup pintu itu bisa di sini dan bisa di sini. Oke. Kita posisi duduk ergonomisnya ya. Untuk tinggi gue 167 cm dengan posisi kursi driver yang seperti ini, gue bisa mendapatkan kenyamanan ergonomis di tangan segini. Di tangannya nggak terlalu nekuk dan nggak terlalu manjang kayak gitu.
Dan untuk di bagian kaki-kaki juga cukup, nggak terlalu nakuk juga, nggak terlalu lurus juga. Jadi cukupan lah ya kayak gitu. Dan untuk kursinya sendiri ini joknya bisa reclining kayak gini, kayak gitu. Bisa maju mundur, tentunya bisa maju mundur ya. Dan di sini bisa nyetel ketinggian. Di sini ya, ini caranya dituas aja kayak gitu. Ya, di sini bisa nyetel ketinggian. Dan untuk steering wheelnya sendiri ini udah bisa tilt up, tilt down ya di sini. Nah, tuh ya. Tapi belum bisa teleskopik. Tapi untuk tinggi gue 167 cm masih oke lah kayak gitu. Dan untuk di door trimnya sendiri kita mendapatkan 2 cup holder, dan di sini untuk storage, dan di sini untuk pegangan atau untuk tempat receh ya kayak gitu ya. Dan di sini juga untuk spionnya sendiri ini udah retractable dan bisa pengaturan arah spionnya kayak gitu ya. Dan semua kaca udah power window ya tentunya ya, ini mobil 2021 masa ya belum power window kayak gitu. Dan di sini uniknya gini loh, di sini di bagian tengah kamu deketan lagi, di bagian tengah ini kita mendapatkan apa ya namanya, armrest di sebelah kiri, nggak ada cup holder. Di depan sini juga buat naruh receh-receh, nggak ada cup holder. Di mana dong tempat cup holdernya untuk di bagian tengah? Nah, di sini ada nih. Nah, soft open kan? Wah, keren. Jadi kalau misalkan kalian membeli minuman dingin, itu bisa dinginnya itu bisa awet ya di sini. Tapi kalau misalkan kalian membeli minuman panas ya nggak bisa lah. Kayak gitu. Untuk fitur Toyota Race 1000cc Turbo tipe G ini, di bagian setir sudah ada tombol untuk audio kontrolnya dan tombol untuk telepon. Nah, dan ada juga tombol untuk pengaturan atau mengganti mode pada speedometer atau MID-nya. Untuk kisi-kisi AC di bagian depan kita udah mendapatkan 4 ventilasi AC, bagian kiri 1, 2 tengah, dan kanan 1. Dan di bagian depan pojok kiri dan kanan ventilasi AC terdapat cup holder, sehingga bisa menjaga minuman Anda tetap dingin. Untuk pengaturan AC-nya, Toyota Race tipe G ini sudah full digital pengaturan AC-nya, dan untuk power outlet-nya kita udah mendapatkan soket Lecter dan 1 port USB. Nah, untuk di bagian head unit-nya layarnya sudah 8 inci, dan untuk responsivitasnya ketika disentuh sangat bagus. Dan untuk di bagian atasnya dekat spion tengah ada indikator apabila penumpang belum pakai seatbelt, itu akan menyala. Dan dari sisi keamanannya, mobil ini sudah ABS dan ada Visual Stability Control atau VCS-nya, dan 2 titik airbag di bagian dashboard dan kemudi. Dan ini joknya juga sangat bagus karena ini seperti semi bucket ya. Ini di bagian kanan kirinya nih. Dan untuk bahannya sendiri, untuk headrestnya sendiri ini kulit, dan untuk di bucketnya sendiri ini kulit juga. Tapi yang di tengah-tengah itu kayak leather suede kayak gitu ya, dan ada aksen-aksen merahnya dan motif-motif di bagian leather suede-nya. Untuk kuncinya sendiri ini udah smart keyless immobilizer, tentunya udah smart keyless. Jadi kalian misalkan keluar pintu atau masuk mobil ya, masuk mobil atau keluar mobil, udah nggak perlu repot-repot lagi ngeluarin atau buka-buka kunci mobil kayak gini. Ini tinggal dikantongin aja bisa. Dan di sini uniknya untuk apa namanya, untuk kunci mobilnya ini ada di logo bagian Toyotanya sini, dan untuk kuncinya di bagian sini ya. Oke. Di sini juga udah start stop button engine. Nah, untuk di bagian passengers, untuk di bagian penumpang, dengan tinggi gue 167 cm dan settingan kursi dengan tinggi gue 167 cm, settingan kursi driver ya, settingan gue ya tentunya, kita bisa mendapatkan kelegaan di sini. Cukup lega, masih cukup lega, nggak sempit. Jadi kalau misalkan drivernya egois, mundur tinggi, kita masih cukup lega lah. Karena di bagian relnya juga itu udah mentok. Di sini cukup lega. Untuk di bagian passenger ini kita mendapatkan 1 buah cup holder di sini, dan di sini tempat permen ya. Dan tentunya ini di bagian door trim ini berbentuknya ada bentuk-bentuk aksen kayak gini, jadi keren, jadi nggak polosan kayak gitu. Dan untuk handle door trimnya juga udah chrome kayak gitu. Dan untuk apa namanya, pegangan tangan ini udah retractable, udah bisa balik otomatis. Dan di sini mendapatkan lampu baca ya, kayak gitu. Oke, cukup lega. Oh ya, untuk recliningnya sendiri ini bisa cukup rebah nggak ya? Oh iya, ini cara ngaturnya dari sini ya. Oh, udah cukup ini. Udah cukup ini. Jadi untuk reclining, untuk senderannya sendiri, untuk senderan sendiri untuk 167 cm
cukup lah, menurut gue udah cukup. Nih segini. Jadi nggak terlalu tegak juga dan nggak terlalu rebahan juga, ya cukup lah menurut gue ya, kayak gitu. Dan untuk headroomnya ini 5 jengkal, 167 cm gue. Ini masih 5 jengkal untuk sisa headroomnya. Cukup lega, oke. Kita kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya Toyota Race 1000 cc Turbo ini yang tipe G itu cukup handal karena tenaga yang tadi gue bilang itu 97 HP ya, dan untuk tarikannya itu cukup hebat karena dia mendapatkan torsi maksimum itu 140 Nm. Dan untuk segi tampilannya juga cukup keren juga karena ini apa ya, kayak compact SUV kayak gitu ya. Di sini tegak lurus dan di sini modelnya kotak kayak gitu, bukan membulat kayak gitu ya. Jika kalian berminat untuk membeli mobil ini, kita bisa langsung aja kita tanya-tanya ke temennya gua. Oke. Yuk, dengan Mas siapa, Mas? Dengan Ari. Mas Ari. Iya. Mas Ari, ini mobil Toyota Race 1000 cc Turbo ini yang tipe G ya tentunya. Tipe ini G-nya. dijual berapa, Mas? Untuk di OTR Tegal ya? Kalau untuk OTR Tegal sendiri, Iya. se-Jawa Tengah sih Mas ya. Oh, ini harga umum Jawa Tengah ya berarti Iya, ya? umum Bukan Jawa Tengah. bukan cuma Tegal doang ya? Ya benar. Jadi kalau untuk Race Turbo ini yang tipe G manual ya Mas Iya. ya. Itu dari harga 213 juta. Mulai 213 juta. Benar. Nah, biasanya kan ada promo-promo tuh. Oke. Nah, kita mendapatkan promo apa nih, Mas, ketika kita membeli mobil ini? Boleh kalau untuk benefitnya untuk Iya. pembelian di bulan September sama Oktober. Tahun ini ya? Tahun ini ya, Ah. itu mendapat untuk hadiah fantastik ya Mas. Wih, hadiah fantastik itu apa tuh, Mas? 1 unit Toyota Calya. Berarti semacam kayak undian kayak gitu ya? Benar, untuk Wah, ujian di keren bulan tuh. September dan Ah. Oktober. Nah, ini mobil ini ngikutin program pemerintah yang tentang PPNBM nggak tuh, Mas? Oh, oke. Kalau untuk program PPNBM 100% Ah. masih sampai di akhir tahun. Oh, sampai akhir tahun ya? Ya, untuk Oh. untuk plannya sampai akhir tahun. Nah, berarti PPNBM 100% ya? Benar. Cukup keren juga ya. Kayak gitu. Dan apa ya namanya? Kalau misalkan teman-teman saya nih, subscriber saya mau beli, stoknya ada ya di Tegal tentunya ya? Ready. Kalau Untuk misalkan ready. yang GR Sport, yang TSS ya terutama itu kan pasti kan menarik tuh. Itu gimana tuh, Mas? Ada ya? Ready semua ya? Ready semua Mas. Ready semua ya? Bisa untuk pelayanan kredit ataupun cash. Nah, Mas Ari, ini kan teman-teman saya kan mau beli ya. Ini bisa menghubungin Mas Ari kemana? Boleh, nanti nomor bisa dicantumkan atau Boleh di langsung, bawah ini. langsung di bawah sini Iya, disebutkan bawah sini. juga boleh kalau misalnya Boleh ya. hafal. Oke. Berapa, Mas, nomornya, Ke Mas? nomor 0283 0283 2-nya 3 kali, 2-nya 3 kali 835 835 78. 78 dan Instagramnya Instagram Ari Nasmoko. Ari Nasmoko. ARRJ Nasmoko. Oke, siap. Oke. Nah, itu kontaknya ya. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau beli mobil Toyota Race Turbo 1000 cc ini untuk area Tegal ya. Kalau misalkan luar kota juga bisa. Bisa. Ya, Mas? Yang penting kayak gitu ya. Jawa Tengah. Oh, yang penting se-Jawa Tengah tuh Iya, ya. sama Yang penting Nasmoko. se-Jawa Tengah tuh. Nasmoko Jawa Tengah ya. Benar. Itu bisa kalian menghubungin kontaknya Mas Ari yang tadi Mas Ari sebutin atau yang di bawah sini. Di bawah ini ya. Nah, Mas Ari, aku terima kasih banyak nih Siap, udah diizinin Bro. review mobil Toyota Race Turbo ini. Boleh, siap. Aku terima kasih banyak. Dan apa ya namanya? Mohon maaf nih kalau misalkan aku ngerepotin atau ada salah-salah kata ya. Nggak Mas apa-apa. Ari. Oke, terima Nanti kasih kalau banyak. kalian mau review yang produk lain di Toyota bisa. Oke, siap. Oke, Ini apa Mas. ya? Iya, oke, thank Iya, you. siap. Nanti Ya. kabar-kabar ya Mas ya kalau misalkan Siap. ada mobil baru lagi ya. Boleh. Oke, siap. Intinya kayak gitu aja. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe di channel gue Diva Autovlog dan Instagram gue @diva_autovlog dan follow Instagramnya Mas Ari, Nasmoko. Ari Nasmoko. Oke. Bye bye, see you. Peace.